Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri, jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini? Semoga saja kita semua diberkahi kesehatan, rahmat, serta rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Episode kali ini kembali aku membawakan lanjutan kisah dari Mas Juki, yaitu Tersesat di Alam Gaib. Dan bagaimana kisah lengkapnya, simak terus kisah ini sampai habis. Namun, bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya untuk menyaksikan part sebelumnya yang ada di kisah ini, agar teman-teman semua tidak gagal paham. Nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kisah ini, marilah kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Juki tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Mereka semua nampak dikalungi oleh rantai di leher, tangan, dan juga kaki. Di sana mereka bekerja menggarap ladang itu dengan diawasi oleh beberapa makhluk yang berbulu, bertaring, dan juga memegang cambuk yang terbakar oleh api. Cambuk itu akan dipukulkan oleh si penjaga ke tubuh orang-orang itu apabila mereka bekerja dengan lambat. Jujur, aku sangat kasihan melihat para orang-orang tersebut. Mereka semua nampak begitu tersiksa dan juga sangat menderita. Melihat hal itu, kini rasa ingin tahuku kembali berkecamuk. Segeralah aku bertanya kepada si burung kecil. Para orang-orang itu kenapa dipasung dan juga disuruh bekerja paksa seperti itu? Itu adalah balasan buat mereka semasa hidupnya. Hah? Maksudnya gimana? Jadi, selama hidupnya mereka itu mengaji ilmu pesugihan yang mereka peroleh dari makhluk yang mereka sembah. Dan setelah mati, mereka akan menjadi budak dari makhluk gaib yang mereka sembah dulu. Ya, kekayaan semasa hidupnya bisa dibilang mereka peroleh dari hal yang tidak halal. Dan setelah mati, mereka harus menepati perjanjian yang mereka telah sepakati dengan makhluk gaib itu. Emangnya makhluk gaib yang mereka sembah itu bisa mendapatkan kekayaan dan juga harta terus mereka beri ke manusia yang mengaji pesugihan itu dari mana? Tanyaku kembali. Coba deh kamu lihat perkebunan itu. Yang mereka tanam itu bukan sayur mayur biasa. Segeralah aku mencoba mengamati tumbuhan yang ada di ladang tersebut. Dan alangkah terkejutnya aku kalau aku melihat sayur mayur itu bukanlah sayur mayur biasa. Akan tetapi sayur mayur itu terlihat terbuat dari emas dan juga dedaunannya terlihat seperti uang yang ada di alam nyata. Jadi, setan atau jin yang menjadi tuan dari mereka, para manusia yang melakukan pesugihan itu memberi mereka harta dan juga kekayaan lewat itu semua ya? Ya, lebih tepatnya begitu, jawab si burung kepadaku. Kami pun lantas kembali berjalan melewati perkebunan harta itu. Namun, tiba-tiba saja si burung menyuruhku untuk berhenti. Dan ia langsung menoleh ke belakang. Aku yang melihat hal tersebut lantas mengikuti pandangan si burung. Ternyata kami diikuti oleh para rombongan pendaki tadi. Aku pun lantas heran. Namun aku berpikir mungkin dengan mengikutiku siapa tahu mereka bisa kembali ke alam manusia. Namun semua itu salah. Para pendaki itu ternyata malah mengajakku untuk tetap tinggal di desa para makhluk berwajah rata. Kamu tinggal di desa itu aja. Di sana nyaman. Percuma saja kamu berjalan. Kamu tidak akan pernah menemukan jalan pulang seperti kami. Tidak, aku masih mau melanjutkan perjalanan ini agar aku bisa kembali lagi. Hahaha. Percuma. Kami sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun dan hasilnya nihil. Ya, mungkin itu sudah nasib kalian seperti itu. Tapi aku tidak mau. Aku akan terus berjalan dan tidak akan mau menyerah. Aku harus bisa kembali pulang. Ya sudah,
lanjutkanlah saja perjalananmu. Aku cuma mau menitipkan pesan kepada keluargaku kalau kamu bisa keluar dari alam ini. Hah? Pesan apa? Ayo sampaikan, siapa tahu aku bisa menyampaikannya kepada pihak keluarga kalian semua. Dengan serempak, mereka semua langsung berkata, Doakanlah kami agar kami bisa tenang dan tak terbelenggu lagi seperti ini. Namun, belum sempat aku mengiyakan, tiba-tiba saja terdengar suara seruan dari arah desa tadi. Hei, kembalilah kalian semua ke sini. Mendengar hal itu, sontak para pendaki itu langsung lari menuju ke arah desa tadi. Seakan-akan mereka semua terhipnotis oleh suara panggilan itu. Aku yang heran lantas bertanya kembali kepada si burung kecil. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka langsung pergi mendengar suara seruan itu? Siapa sih yang memanggil mereka? Tanyaku kepada si burung kecil. Itu Raja Sirep. Dialah yang menghipnotis pikiran dan juga akal dari para pendaki itu, sehingga mereka langsung linglung dan tak tahu jalan pulang. Ayo, kita segera pergi. Aku takut nanti kau malah terkena ilmu sirep juga dan tak mau pulang lagi. Lantas, kami langsung pergi meninggalkan ladang dan juga desa itu. Setelah kami berhasil meninggalkan desa Wajah Rata dan juga perkebunan makhluk pesugihan itu, tak terasa kini siang pun berganti menjadi sore hari. Kami pun tiba di sebuah lembah, di mana lembah itu pada siang hari nampak seperti lembah biasa. Namun, bebatuan di sana tersusun rapi. Di sana si burung kembali mengajakku untuk mencari tempat aman agar kami bisa bersembunyi. Karena apabila malam hari, lembah itu akan berubah menjadi sebuah pasar setan. Dan di situ, para setan dari segala penjuru akan berkumpul. Kami pun lantas mencari celah bebatuan kembali untuk beristirahat. Dan pada akhirnya kami pun menemukan celah batu kecil di sana. Sore itu aku kembali bertanya, apa masih jauh perjalanan kita? Tanyaku kepada si burung. Tidak jauh lagi. Mungkin sekitar setengah hari kita sudah bisa berjumpa dengan temanku. Ya, mungkin ia bisa membantu kamu pulang. Jelas si burung kepadaku. Oh ya burung, aku penasaran deh dengan apa yang diperjualbelikan dari pasar setan itu. Apa kita bisa ke sana? Atau mungkin kita bisa melihatnya dari jarak jauh? Bahaya kalau kita ke sana. Aku takut kalau ada makhluk lain yang melihatmu, maka kabar keberadaanmu akan sampai ke telinga si buto. Tapi kalau kau mau melihatnya, kita bisa mengintip dari jarak jauh. Segeralah, aku dan juga si burung pergi menuju ke atas sebuah bukit kecil yang ada di atas pasar setan itu. Di sana, kami kembali bersembunyi di semak-semak dan memperhatikan orang-orang yang sedang bertransaksi di pasar tersebut. Aku melihat banyak sekali para makhluk gaib melakukan transaksi jual beli, dan yang membuat aku penasaran adalah apa yang mereka perjualbelikan di sana. Ternyata hal yang mengejutkan kembali aku lihat. Para makhluk gaib dari berbagai golongan itu ada di sana. Mereka semua berebut membeli kemenyan, minyak wangi, dan juga tembakau kering. Tapi dari semua itu, ada satu pedagang yang begitu ramai dikunjungi oleh para pembeli dari makhluk gaib tersebut. Pedagang itu membawa tubuh anak kecil yang kemungkinan sudah mati. Lalu, ia memotong-motongnya satu persatu tubuh anak kecil tersebut. Lalu ia menjualnya kepada makhluk gaib yang lain. Sontak saja, aku langsung merasa jijik dan juga ngeri melihat hal itu. Namun, aku aneh, kenapa makhluk itu bisa mendapatkan mayat manusia, lalu ia bisa memperjualbelikannya. Aku pun lantas kembali bertanya kepada si burung. Kamu lihat itu enggak? Kenapa pedagang itu bisa mendapatkan mayat anak kecil itu, lalu ia bisa jual belikan di sini? Dari mana ia bisa mendapatkan anak itu? Tanyaku kepada si burung. Hahaha, itulah dunia gaib.
banyak hal yang ada di luar nalarmu akan kamu temukan di sini. Pedagang itu adalah jin yang menjadi sembahan manusia yang mengaju ilmu pesugihan. Ia bisa mendapatkan anak itu berkat tumbal yang dipersembahkan kepadanya. Nah, di sanalah ia menjual tumbal itu. Lalu, emas yang ia dapatkan akan ia bagikan kepada manusia yang menyembahnya dan juga telah memberikan ia tumbal. Aku masih tak habis pikir dengan penjelasan yang diberikan oleh si burung. Ternyata, di dunia manusia banyak sekali orang yang dibutakan oleh harta, sehingga mereka tega melakukan hal tersebut kepada anaknya sendiri. Tak tega melihat tubuh anak kecil itu dicabik-cabik lalu diperjualbelikan kepada makhluk gaib. Aku pun segera mencoba memperhatikan ke arah yang lain. Namun, kini perhatianku kembali teralih ke suatu tempat, di mana dari semua sosok yang ada di sana, ada 2 orang lelaki yang nampaknya mereka adalah manusia biasa. Mereka seakan-akan sedang berjualan juga di pasar itu. Tapi, aku tak tahu barang apa yang mereka perjualbelikan di sana. Lantas, aku kembali bertanya kepada si burung. "Burung, kamu lihat itu enggak? Itu manusia atau bukan yang berjualan di sana? Kenapa sosoknya tidak mengerikan? Bahkan terlihat seperti manusia biasa dan nampak beda dengan makhluk yang lain." Itu adalah contoh kecil manusia yang tersesat oleh materi. Mereka itu sedang berjualan sate gagak, dan mereka berharap ada genderuwo yang mau membelinya dengan kepingan emas. Aku lantas paham, mungkin 2 orang pria itu sedang melakukan ritual jualan sate gagak kepada makhluk gaib. Sungguh, pemandangan yang aneh, namun baru kali ini aku bisa melihatnya secara langsung. Setelah puas melihat pasar setan itu, kami pun langsung kembali memutuskan untuk pulang ke persembunyian kami dan beristirahat untuk melanjutkan perjalanan kami besok hari. Pagi harinya kami pun kembali berjalan dan sampailah kami di sebuah hutan lumut. Di sini, parkir itu berkata kalau tempat itulah tujuan kami agar ia bisa menemukan temannya untuk membantuku pulang kembali ke alam manusia. Si burung pun mencoba memanggil temannya dengan menggunakan bahasa batin yang tidak aku pahami. Dan tak berselang lama, datanglah seorang anak kecil yang memiliki bulu tebal, namun wajahnya seperti manusia. Ia berjalan layaknya seekor kera. Aku jujur saja takut melihatnya. Namun si burung pun mencoba untuk menenangkanku. Ia pun mengenalkanku dengan sosok itu, dan sosok siluman kera itu bernama Kliwon. Lantas si burung pun menjelaskan tentang permasalahanku kepada Kliwon. Kliwon pun yang mendengar permasalahanku seketika paham. Lalu ia berkata, "Kalau benar namamu adalah Zuki, aku ada kabar baik untukmu. Kemarin ada seorang lelaki tua yang mencari anak manusia yang bernama Zuki. Ia berkata kalau sukma anak itu sedang tersesat di alam gaib, dan apabila ada yang berjumpa dengan anak yang bernama Zuki, maka segeralah bawa ia ke pohon beringin tua yang bercabang membentuk sebuah terowongan." Segeralah kami bertiga berjalan ke tempat yang dimaksud oleh Kliwon ini. Di sini, aku mulai terbiasa melihat bentuk aneh yang ada pada badan Kliwon ini. Walau wajahnya seperti manusia dan badannya berbulu layaknya kera, namun ia berjalan seperti seekor monyet yang ada di pasar, yaitu topeng monyet. Dan hal itu membuatku sedikit tertawa dalam hati. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, sore harinya kami pun sampai di tempat tujuan kami, yaitu pohon beringin besar. Di sana, nampak sudah ada lelaki tua yang sepertinya aku kenal. Saat aku mencoba memperhatikannya lebih baik lagi, ternyata ia adalah adik dari almarhum kakekku, yaitu Eyang Wisnu. Aku pun lantas merasa begitu senang. Pada akhirnya, aku bisa menemukan orang yang aku kenal di alam ini. Aku langsung berlari menujunya dan memeluk Eyang Wisnu.
Kamu kemana aja, Le? Orang tuamu sudah panik dan sibuk mencari kamu. Aku nggak tahu, Eyang. Aku tiba-tiba aja udah ada di sini. Kamu pasti salah mengartikan kitab dari Eyangmu kan? Makanya kamu bisa tersesat di sini. Iya, Eyang, maafkan aku. Dasar bocah gemblung. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah 2 malam, Eyang. Aduh, kamu beruntung. Seandainya kamu melewati malam ketiga di alam ini, pasti kamu tidak akan bisa kembali lagi. Ya sudah, nanti Eyang bawa kamu pulang. Mendengar hal itu, aku pun lantas merasa begitu senang. Aku pun langsung ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepada si burung dan juga si kliwon. Saat aku ingin berterima kasih dan juga pamit kepada mereka berdua, tiba-tiba saja burung itu berubah menjadi seorang putri yang begitu cantik. Ia bernama Putri Anjani. Dan ternyata ia memang ditugaskan oleh eyangku agar mengantarkanku ke tempat ini agar aku bisa kembali lagi ke alam manusia. Setelah berpamitan, aku pun langsung merasakan pandanganku menghitam seperti orang yang sedang tertidur. Dan setelah sadar, kini aku sudah berada kembali di kamarku. Di sana nampak jelas sekali banyak keluargaku. Saat aku sedang memperhatikan sekitaranku, ternyata di sana ada Eyang Wisnu yang juga sedang terbaring. Dan tak lama berselang, ia pun ikut sadar. Aku pun langsung aneh dengan keadaan sekitar, karena para keluargaku banyak yang menangis dan juga memelukku. Padahal aku merasakan kalau aku hanya seperti orang yang baru bangun dari tidur. Lalu ibu menceritakan semuanya. Aku pun langsung kaget, karena menurut mereka aku sudah koma selama seminggu. Padahal yang kurasakan hanya sekitar 2 hari saja. Aku berada di dalam alam itu. Lantas, ibu kembali bercerita tentang kejadian yang aku alami selama aku koma. Di pagi harinya, saat orang tuaku ingin membangunkanku untuk menyuruhku bersiap-siap ke sekolah, aku saat itu tidak bisa dibangunkan dan nampak seperti orang yang sedang koma. Mendapati hal itu, kedua orang tuaku pun lantas panik dan segera membawaku ke rumah sakit. Di sana, pihak rumah sakit langsung membantuku dengan melakukan pertolongan pertama. Namun, keadaanku saat itu sangatlah lemah, sehingga pihak rumah sakit pun langsung memasangkan alat-alat medis ke tubuhku saat itu. Alhasil, aku pun dinyatakan koma, dan pihak rumah sakit masih terus berusaha mencari tahu penyakit yang aku derita. Berhari-hari aku terbaring di rumah sakit, bahkan pihak rumah sakit kini mulai menyerah. Mereka memperkirakan aku mungkin tidak akan bertahan lama untuk hidup, karena saat itu denyut nadiku begitu terasa lemah. Bahkan kadang-kadang detak jantungku pun bisa hilang beberapa detik. Hingga pada akhirnya adik dari kakekku pun datang membesuk. Eyang Wisnu yang melihatku pun langsung kaget. Lantas ia berkata kalau aku ini sebenarnya tidak sakit, hanya saja sukmaku sedang berada di alam lain, dan ia akan mencoba mengobatiku saat aku pulang ke rumah nanti. Segeralah orang tuaku membawaku pulang pada saat itu juga. Saat sampainya di rumah, Eyang Wisnu langsung melakukan sebuah ritual. Ia berkata akan menjemput sukmaku yang kini sedang tersesat di alam gaib. Dan setelah itu, Eyang Wisnu pun langsung tidur di sampingku. Dan alhamdulillah, aku pun kini bisa kembali dengan selamat. Ada sebuah kejadian lucu saat setelah aku sadar. Orang tuaku saat itu langsung mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahku. Namun anehnya, makanan yang ada di sana malah aku habiskan sendiri. Aku nampak seperti orang yang begitu kelaparan dan melahap hidangan itu secara sendiri. Ya, mungkin karena 1 minggu lamanya aku koma, sehingga saat aku sadar barulah aku merasakan lapar. Oke teman-teman,
Mungkin itulah kisah dan juga pengalamanku saat aku tersesat di alam gaib. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Juki, pamit, wassalam. Oke, terima kasih banyak buat Mas Juki yang sudah mau membagikan kisah serta pengalamannya di channel Kisah Hororku. Sungguh, suatu kisah yang memiliki nilai pembelajaran yang banyak buat kami semua. Dan buat teman-teman yang ingin membagikan kisahnya seperti Mas Juki, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Saya tunggu cerita dari teman-teman semua. Oh ya, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kisah ini sampai habis, dari part 1 hingga part 2-nya. Semoga saja cerita ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua yang mendengarkannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like serta subscribe ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.